Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya BH Bincang Horor. Oke, untuk kalian terima kasih yang telah klik video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar viewers kita naik. Percaya nggak sih kalau semisalkan ada rumah yang udah lama nggak ditempatin, itu pasti ada penghuninya? Saya aja sih. Iya kan? Nah, jadi yang bakalan gue bawain ini judulnya Misteri Rumah Kaca di Atas Puncak. Bisa banget. Nah, jadi kejadiannya ini tuh dialamin sama yang namanya Kak Ita. Ini nama samaran ya. Nah, Kak Ita ini tuh sedang healing lah ke puncak ini. Biasa kalau healing tuh ya naik gunung atau enggak ke puncak. Karena dia suka sama yang namanya pemandangan yang hijau banget gitu loh. Nah, suatu waktu dia ini pergi ke puncak ini. Sebenarnya disebutin nama daerahnya, cuman gua nggak bisa sebutin di sini karena ini sensitif ya. Takutnya ada orang yang tahu juga kan tempatnya. Nah, jadi kita sebut aja ini namanya Puncak B ya. Nah, jadi Kak Ita itu pergi ke Puncak B ini buat healing kan. Nah, dia tinggal di villa yang villanya itu dekat sama rumah kaca yang udah nggak ditempatin. Jadi kayak 15 meteran dari villa ini untuk menuju ke rumah kaca tersebut kan. Nah, Kak Ita ini dapat cerita dari warga kalau misalkan rumah kaca tersebut itu tuh bekas kejadian pembunuhan. Nah, jadi rumah kaca itu dimiliki sama pengusaha yang sebut aja kita namanya Pak William ya. Nah, ya Pak William ini dulu tinggal di situ. Dia karena punya keinginan buat tinggal selamanya gitu di rumah kaca tersebut. Dia punya impian buat tinggal di situ gitu. Dia ini hidup sebatang kara dan gak punya keluarga sama sekali. Sampai akhirnya ada kejadian naas yang dialami sama Pak William ini. Dia itu kayak mengalami kerampokan gitu. Dia ditemuin meninggal di dalam rumahnya. Itu ditemuin sama warga di situ yang sebut aja kita namanya Pak Hadi ya. Jadi Pak Hadi ini itu tuh mau ke kebun gitu buat ngurus sayurannya yang di atas puncakan. Dia ngelewatin villa rumah kaca itu. Terus pas Pak Hadi ini ngelewatin rumah kaca, dia tuh mencium bau busuk dari dalam rumahnya. Pak Hadi curiga dong. Terus juga udah lama banget Pak Hadi nggak lihat si Pak William ini buat kayak ngopi di luar gitu. Biasanya karena Pak William ini biasanya nongkrong di luar gitu, kayak ngeteh ngopi gitu. Iya, udah lama dia nggak lihat lagi. Terus dia curiga tuh, manggil warga lain buat ngecek ke rumah kaca tersebut kan. Tibanya di rumah kaca, Pak Hadi ini manggil nama-nama Pak William kan, Pak William gitu kan. Cuman gak ada yang nyaut. Dipencetin bel rumahnya juga gak ada yang keluar sama sekali kan. Sampai akhirnya rumahnya itu didobrak sama warga. Terus mereka kaget ngelihat jasadnya Pak William ini sudah dalam keadaan busuk gitu loh, yang baunya menyengat banget. Darahnya juga kayak udah berhenti ngalir juga karena udah lama juga pasti meninggalnya kan. Nah, ya, jadi dari situ Pak Hadi ini ngelapor ke polisi kan buat diotopsi kan. Singkat cerita setelah diotopsi jasadnya Pak William ini dimakamin di belakang rumah kaca tersebut. Iya benar. Jadi kenapa Pak William ini dimakamin di belakang rumah kacanya kan? Karena tadi juga kan dia tuh hidup sebatang kara kan. Terus juga Pak William ini emang agak kurang bersosialisasi sama warga sekitar. Iya, jadi warga sekitar tuh nggak ada yang tahu kalau misalkan kerabatnya siapa aja gitu kan. Sampai akhirnya kan nggak mungkin juga kalau kita harus nunggu keluarganya gitu kan. Maksudnya kayak jasadnya juga udah membusuk kan, jadi harus cepet-cepet dikebumikan kan. Akhirnya keputusan dari warga buat dimakamin di belakang rumah kaca tersebut. Nah, hal itu jadi banyak masyarakat atau warga sekitar yang mengalami kejadian aneh saat lewat di. Nah, selain itu warga tuh jadi sering denger suara aneh itu dari dalam rumahnya
Pak William ini gitu semenjak kejadian tersebut kan. Pokoknya rumah itu jadi terkenal angker gitu loh. Nah, 2 tahun berlalu kita masuk ke POP-nya Kak Ita ini kan. Iya. Nah, jadi Kak Ita ini kan tadi suka healing banget kan. Waktu itu Kak Ita pergi ke puncak B ini. Dia pergi sendiri. Oh, sendiri. Pergi sendiri karena dia tuh bilangnya kayak gini, misalkan kalau dia healing tuh enakan sendiri gitu biar lebih tenang atau apa gitu kan, lebih santai kalau dibanding rame-rame gitu kan yang pasti cuma serunya aja gitu, ketenangannya nggak ada. Nah, dia emang selalu pergi sendiri entah itu ke gunung ataupun ke puncak gitu. Terus Kak Ita ini pas dia baru sampai ya emang nggak ada kejadian apa-apa gitu. Sampai akhirnya Kak Ita ini di sore hari dia keluar villa dan dia menuju ke atas pengen lihat sunset gitu kan. Iya. Iya kan, mau lihat sunset di atas puncak. Nah, Kak Ita ini ngelihat ada bapak-bapak di depan rumah kaca tersebut, Iya. tapi wujudnya manusia gitu. Bapak-bapak, terus dia kayak lagi ngopi gitu kan di depan. Iya. Nah, dia nanya ke Kak Ita, mau kemana Neng katanya. Terus Kak Ita ini jawab, iya Pak saya mau lihat sunset, udah maghrib nggak baik di luar katanya. Dia bilang kayak gitu. Terus dia masuk nggak? Nggak, dia tetap di luar. Terus Kak Ita ini jawab kayak, oh iya Pak ini saya cuma mau lihat sunset bentar doang kok kata dia kan. Terus abis Kak Ita ini foto-foto, dia langsung pulang lagi ke villa tuh. Terus keesokannya Kak Ita ini Kak Ita ini penasaran sama penghuni rumah kaca tersebut kan, karena dia juga ngelihat interiornya bagus kan, maksudnya interior rumah kacanya, terus kayak strategis banget gitu buat tempat tinggal gitu kan. Terus dia nanya ke ibu-ibu yang lagi lewat di situ, ibu saya boleh nanya nggak, dari Kak Ita ya yang ngomong. Terus si ibu ini menjawab, iya boleh Neng, kenapa Bu? Itu rumah kaca yang itu ditempatin sama siapa sih, kayaknya orangnya ramah banget ya. Rumah yang mana Neng, kan jawab si ibunya. Itu Bu, rumah kaca yang ada di atas kan. Terus si ibu ini kaget, Neng itu udah lama nggak ada penghuninya, udah mau 2 tahunan nggak ada yang nempatin lagi gitu semenjak ada kejadian pembunuhan. Terus si Kak Ita ini kaget, orang saya lihat kok tadi ada orang di depan lagi ngopi Bu, bapak-bapak, badannya tinggi, terus kulitnya putih, dan dia lumayan tampan kata si Ita ini kan. Dia kayak ada bule-bulenya gitu loh. Nah, terus si ibu-ibu ini kaget ya, kayak misalkan yang disebutin sama Kak Ita ini ternyata tuh ciri-cirinya si Pak William gitu, yang menjadi korban pembunuhan di situ kan. Nah, si ibu ini kaget, Neng, kayaknya itu bukan orang gitu, itu tuh makhluk gaib di sana. Maksud ibu hantu kan, kata si Ita ini. Nah, terus si ibunya bilang, Neng, di sini tuh udah terkenal banget kalau misalkan suka ada penampakan orang tinggi, kadang kulitnya hitam gitu kan, terus matanya merah, orang itu. Terus si Kak Ita ini jawab kan, itu nggak hitam gitu, nggak hitam sama sekali, itu tuh orang Bu, orang kakinya nampak, terus dia juga nyapa saya kan, nggak mungkin banget kalau misalkan itu adalah hantu gitu. Terus si ibu ini jawab, emang kadang dia sering menampakkan sama wujud aslinya atau dia kayak nyamar sama perawakannya Pak William ini. Nah, terus saya nggak percaya Bu, orang saya lihat langsung gitu kan, kayak misalkan dia ngelihatnya emang manusia banget, nggak ada ininya sama sekali. Sampai akhirnya Kak Ita ini mutusin lagi buat sore ini pergi lagi ke atas puncak itu buat buat